kita respect pada posisi guru gitu, dan tidak memberikan suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun itu menurut Mhm. saya juga salah satu bentuk respect kepada guru. Kita Mhm. mendorong ya pemerintah agar membuat satu kebijakan yang memang menjamin kesejahteraan guru itu sendiri. Jadi jangan sampai Mhm. anak murid kemudian melihat gurunya, orang tuanya gitu ya, atau Mhm. senior-seniornya itu melakukan hal yang sudah jelas itu dilarang di dalam undang-undang gitu. Semakin menormalisasi praktek korupsi yang terjadi di sekolah, potensial sekali untuk menciptakan pelayanan yang tidak fair, tidak adil. Banyak juga yang menilai bahwa pemberian itu tidak mempengaruhi sikapnya, profesionalismenya sebagai seorang guru dalam mengajar. Mungkin iya, tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang terpengaruh sikap dan profesionalitasnya. Sobat pendidikan, jumpa lagi kita dengan program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, KPK baru saja merilis hasil survei integritas pendidikan tahun 2023 dan salah satu hasilnya yang cukup mencengangkan adalah 69% sekolah, dalam hal ini adalah guru, menerima hadiah pada saat kenaikan murid baru. Bukan kenaikan murid baru, kenaikan murid gitu ya. Nah, selain itu dalam survei ini KPK juga menemukan 4 modus lainnya. Satu, penyalahgunaan anggaran. Ini juga sempat dirilis oleh ICW, suap pada saat penerimaan murid baru atau mahasiswa baru. Ini juga ada beberapa rektor yang sudah masuk di tahap hukum. Lalu korupsi dalam infrastruktur, dan yang paling banyak adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk membahas hal-hal tersebut, kami mengundang salah satu narasumber tetapnya Visi Educare, Mbak Almas Safrina Putri Galia. Beliau adalah koordinator divisi PPRB. Saya udah panjang lah. Dulu divisi pelayanan publik ya, Mbak Almas ya namanya ya. Selamat siang, Mbak Almas. Halo, selamat siang Mas Ade dan sahabat Visi Educare. Iya, selamat. Sibuk apa sekarang, Mbak Almas? Tadi kayaknya baru konferensi pers ya? Dan sibuk. Oke. Oke, Mbak Almas, langsung tanggapan Mbak Almas terkait dengan surveinya KPK. Kita mulai dari kebiasaan atau tradisi memberikan hadiah menjelang kenaikan murid baru tuh. Biasanya kalau pas ambil rapor, orang tua murid kan datang, ada yang bawa mulai dari makanan sampai barang yang mewah, bahkan ada juga laporan misalnya orang tua muridnya juga patungan untuk membeli barang-barang berharga seperti logam mulia dan sebagainya. Nah, tanggapan Mbak Almas seperti apa? Iya, iya Mas Ade, ini sebetulnya menarik ya, tapi walaupun menarik nggak mengejutkan, data survei integritasnya KPK karena memang, sudah umum sekali dibahas Hmm. begitu ya, bahwa memang salah satu pihak yang rentan untuk menerima gratifikasi itu adalah, guru di sekolah, dan sebetulnya ya tidak hanya di momen-momen 1 tahun sekali seperti kenaikan kelas ya, tapi, Hmm. misalnya ketika guru ulang tahun begitu, atau ketika ada ulang tahun sekolah dan sebagainya begitu. Jadi memang Hmm. yang, disayangkan adalah meskipun ini adalah satu problem atau satu kebiasaan yang sudah lama, bukan baru-baru ini aja, tapi Hmm. yang betul-betul, eee, apa ya, menyudahi problem ini di level sekolah itu belum ada yang betul-betul efektif. Walaupun memang harus diapresiasi juga ada beberapa sekolah yang mulai memberlakukan, Hmm. misalnya ada semacam KAL atau ada sekolah yang menyebutnya itu jendela integritas gitu ya, Hmm. yang meminta guru yang menerima pemberian gratifikasi dan sebagainya untuk paling tidak Hmm. melapor ke instansi sekolahnya begitu. Itu sih, jadi Hmm. memang sangat sangat disayangkan, gratifikasi itu memang banyak sekali terjadi di sekolah. Mungkin kalau tadi Mas Ari sebut makanan sepanjang dia berlaku umum ya, maksudnya Hmm. kan lalu dimakan bersama-sama begitu, ya itu tidak
termasuk, gratifikasi yang kemudian dianggap suap gitu. Tapi kan memang, perlu dilihat juga ini semakin ke sini pemberiannya itu, nilainya semakin, semakin bernilai begitu ya. Ya Mhm. harusnya itu tidak terjadi di sekolah karena satu, eee, harus dilihat berhubungan dengan jabatan atau posisi dia sebagai guru. Mhm. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan, tugasnya gitu atau bahkan kalau di sekolah itu ada ketentuan misalnya terkait dengan kode etik, terkait dengan konflik kepentingan. Nah itu kan juga harus dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi atau tidak Mhm. diterima. Kalau menurut pandangan ICW, kenapa ini sudah semacam menjadi tradisi ya di sekolah? Dan tadi Mbak Mas bilang bukan cuma pada saat naik-naikan nih atau lulus-lulusan, tapi juga ada di beberapa momen. APK juga melansir misalnya mau lebaran gitu ya, atau mau Natalan begitu. Kenapa ini bisa jadi tradisi, Mas? Mas Ade, sebetulnya kan gratifikasi itu maknanya netral ya, dia Ya. tidak bermakna negatif sebetulnya karena Mhm. gratifikasi itu pada intinya adalah, pemberian dalam artian umum gitu, hadiah. Dia Mhm. bisa Mhm. uang, barang, diskon dan sebagainya. Yang Mhm. kemudian, menjadi bermasalah adalah gratifikasi yang dianggap suap. Ya. Gratifikasi yang memenuhi, paling tidak dua dua kriteria itu tadi ya, satu dia Mhm. berhubungan dengan jabatan atau, posisi dia di instansi tersebut, kemudian yang Mhm. kedua bertentangan dengan, tugasnya. Kalau Mhm. ditanya kenapa kemudian, eee, praktek ini banyak terjadi, satu karena dia memang bukan sesuatu yang, yang masalah, Mhm. bukan sesuatu yang Mhm. negatif. Ini juga tidak lepas dari kebiasaan atau mungkin budaya yang sudah Mhm. banyak berkembang di masyarakat kita ya. Mhm. Budaya murah hati, memberi ketika misalnya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan sebagainya begitu. Jadi, Mhm. eee, satu faktor menurut saya memang tidak selalu niatnya itu jelek ya untuk Mhm. mempengaruhi pengambilan keputusan atau treatment seorang guru kepada muridnya gitu. Tapi Mhm. ada juga faktor-faktor yang niatnya sudah berbeda gitu, bukan hanya sekedar, memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih dan sebagainya, tetapi Mhm. ya ada udang di balik batu gitu ya, Seperti misal untuk mhm. mempengaruhi pemberian nilai begitu, Mhm. Mhm. atau misalnya ya untuk mendapat kisi-kisi, ketika menjelang ada ujian, kuis, dan sebagainya begitu ya. Jadi, Mhm. bisa jadi memang dianggap sebagai satu strategi yang mungkin, bisa jadi efektif gitu ya untuk mempengaruhi, guru begitu. Tapi yang paling yang rasanya sangat umum kalau di level sekolah, ya memang karena gratifikasi itu dianggap ya bukan sesuatu persoalan, itu ya biasa saja, sama seperti misalnya kita, memberikan satu ucapan terima kasih begitu ya kepada orang yang dianggap berjasa untuk mendidik anaknya, menjaga Mhm. anaknya dan sebagainya. Mhm. Seberapa besar potensi gratifikasi ini berubah menjadi suap dalam, proses pemberian hadiah, kepada guru-guru ini? Nah ini bisa jadi, tidak disadari ya, Ya. mungkin orang tua yang memberi atau murid yang memberi tidak punya niat Mhm. itu. Mhm. Demikian juga misalnya guru yang menerima juga tidak punya niatan, itu. Tetapi, Mhm. potensinya kan ada, potensi Mhm. konflik kepentingannya, potensi Mhm. juga, ini dapat mempengaruhi. Mhm. Seberapa tinggi potensinya, ya kalau Mhm. dilihat sekarang rasanya itu kan menjadi satu praktek yang Mhm. cukup, yang memberikan itu nggak cuma satu orang ya Mas Ade ya, bahkan Ya. bahkan konsolidasikan, ada Iya. nah sumbangannya gitu ya, misal guru ulang tahun, ada entah itu koordinator kelas atau perwakilan wali murid atau bahkan Mhm. perwakilan siswa gitu ya, itu Mhm. mengumpulkan, sumbangan-sumbangan untuk memberikan hadiah pada guru. Mungkin kalau konteksnya seperti ini ya dia tidak ada potensi, untuk memberikan satu perlakuan yang berbeda terhadap segelintir murid di dalam kelas yang, Mhm. untuk dikhawatirkan ya, tapi potensinya tetap saja ada. Tapi dalam beberapa, kasus pemberian-pemberian ini apalagi misalnya terjadi ketika penerimaan siswa baru atau ketika kenaikan kelas dan Mhm. sebagainya, di mana pemberian itu sifatnya lebih individual,
Mhm. bukan pemberian kolektif gitu ya. Nah ini Mhm. potensi jadi lebih besar untuk berujung pada, gratifikasi yang Mhm. patut dianggap suap gitu ya. Mhm. Bisa melahirkan, apa namanya, perlakuan yang berbeda dari guru kepada siswa. Ada bisa potensi diskriminasi selain, etis ya. Dan iya bisa jadi kayak cemburuan sosial ya Mas Ade ya. Satu Mhm. sisi di level siswanya dia melihat bahwa, ada perlakuan yang berbeda begitu ya. Mhm. Di level gurunya bisa saja itu memunculkan semacam ada kecemburuan sosial gitu karena, apa, pemberian itu kan bisa jadi tidak merata diberikan kepada semua, guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah ya, tetapi hanya Mhm. kepada, guru yang berkaitan dengan atau mengajar anak yang memberikan gratifikasi itu. Nah, Mas, untuk pencerahan bagi guru-guru nih, kira-kira apa konsekuensinya? Misalnya terbuktilah ini sebenarnya bukan hadiah biasa, tapi ini adalah suap gitu ya, karena, bisa membuat guru untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu ya, bertentangan dengan jabatannya. Dalam undang-undang anti korupsi kita, apa sanksinya atau apa hukumannya bagi guru yang menerima atau juga bagi orang tua murid yang memberikan? Iya, kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini kan diaturnya di pasal 12B ya, Mhm. terkait dengan, Mhm. gratifikasi. Sebetulnya di situ juga tidak spesifik disebut penerimanya guru atau siapa begitu, Mhm. tapi umum, apa, aparatur sipil negara atau penyelenggara Ya. negara begitu. Nah, Mhm. guru ya Mhm. statusnya ASN itu kan masuk sebagai, subjek yang diatur di dalam pasal, 12 huruf B itu, sehingga memang, Mhm. harus diwaspadai bahwa memang ini bukan hanya apa ya, himbauan untuk tidak menerima gratifikasi ini bukan Mhm. hanya terkait dengan kode etik atau himbauan moral agar tidak terjadi praktek, yang tidak fair di sekolah, yang tidak adil di sekolah, tetapi ini ada regulasinya, ada larangannya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketika ada Mhm. larangannya, di situ juga ada sanksi, baik itu sanksi pidana maupun, sanksi denda gitu ya, sehingga, Mhm. Mhm. eee, guru harus, taat pidana korupsi itu begitu ya. Tetapi, di dalam regulasi sendiri ya tidak selalu ketika misalnya guru menerima pemberian, lalu Mhm. dia langsung apa namanya, wah dia udah melakukan korupsi dan sebagainya begitu ya. Tapi ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk terbebas dari, jerat hukum itu. Satu, dia bisa menolak ketika menerima, pemberian gratifikasi ya kalau dia Mhm. sudah menyadari bahwa dia diberikan karena dia berada pada posisi, yang dapat, menimbulkan konflik kepentingan gitu ya, karena dia guru anaknya makanya dia dikasih hadiah misalnya seperti itu. Satu ya ditolak kalau tidak dimungkinkan ditolak, ya guru harus melaporkan itu kepada KPK atau kepada, instansinya paling enggak. Nah, dan ya pelaporan online, apa, gratifikasi paling tidak dilaporkanlah ke sekolahnya begitu ya, bahwa ini ada pemberian dari murid atau dari wali murid yang dia tidak bisa menolak, entah itu karena rasa tidak enak begitu ya, atau karena Mhm. dipaksa. Mas ada di beberapa kasus ketika penerima apa, ketika orang yang ditawari gratifikasi menolak, harus melaporkan. Mhm. Kenapa dia harus tetap pemberian ini bisa jadi, gratifikasi yang, merupakan suap ke Mas Ade. Tapi saya minta teman saya memberi, dia tertolak. Dikembalikan ke rekan saya, tapi belum tentu rekan saya mengembalikan ke saya. Jadi saya bisa berasumsi bahwa, oh Mas Ade sudah terima kasih atau dari saya nih gitu. Jadi, untuk menjaga hal yang tidak, apa ya, yang bisa mengarah pada pelanggaran hukum di kemudian hari, ya Mas Ade sebagai orang yang ditawari atau diberi gratifikasi walaupun Mas Ade menolak, Mas Ade sebaiknya juga melapor, entah itu ke KPK ataupun ke instansi gitu ya. Itu untuk memutus hubungan gitu bahwa memang benar Mas Ade pernah ditawari
diupayakan untuk, menerima gratifikasi, tapi Mas Ade tidak menerima itu. Jadi ada Mhm. upaya-upaya itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ditolak, ya udah diterima saja, tapi kemudian, dilaporkan gitu ya. Jadi, aturan hukumannya cukup, tegas ya, pidana lalu kemudian juga, ganti gitu ya. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh guru, kalau bisa ditolak, ditolak, kalau tidak bisa ditolak harus dilaporkan. Supaya jangan sampai kemudian hari guru-guru justru berurusan dengan aparat penegak hukum gara-gara naik-naikkan kelas ya, Almas. Nah, tapi di sisi lain, ini juga ada peran orang tua murid, Mbak Almas. Orang tua murid kadang, memberikan, barang atau sesuatu kepada guru, kadang-kadang memang bisa aja tanpa motif gitu ya, atau motifnya karena, ingin berterima kasih seperti kita diskusikan, di awal. Nah, bagi orang tua murid gitu ya, kemudian memberikan barang ini kepada, guru, dalam hal ini misalnya guru ASN, apa sanksi yang bisa mereka terima? Apakah sama seperti guru? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa harus dilakukan oleh guru-guru atau orang tua murid, kalaupun dia tidak bisa memberikan, barang, atau memberikan hadiah kepada guru, salah satu bentuk, ucapan atau bentuk ekspresi terima kasih kepada guru yang telah mendidik anaknya, mengajar anaknya, mendampingi anaknya, menurut, teman-teman ICW atau dalam hal ini Mbak Almas, apa yang bisa menggantikan itu? Ya, kalau pemberi pemberi tadi dan itu adalah gratifikasi bukan gratifikasi biasa, bukan pemberian biasa tapi gratifikasi yang dianggap suap, ya dia, sesuai yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga sebagai orang yang memberikan, suap gitu. Jadi hati-hati juga dan, yang menjadi apa ya, penting untuk diketahui juga, gratifikasi ini kan tidak ada batasannya ya Mas Ade ya. Jadi, eee mau berapapun uang atau barang atau diskon atau fasilitas misalnya dikasih voucher untuk libur atau staycation dan sebagainya, ya memang tidak ada, batasannya gitu. Jadi harus hati-hati sekali baik baik ini kepada guru-guru yang sangat rentan untuk menerima ataupun murid dan wali murid yang juga rentan untuk menjadi, pemberi atau, pelaku gitu. Meskipun tanpa motif ya, kalau ada motif kan ya kita bisa bilang ya itu bukan, bukan hanya gratifikasi ya itu memang sudah ada motif atau niat untuk melakukan suap kan, kayak misalnya, untuk penerimaan siswa baru, sudah tahu tidak ada pungutan gitu ya di sekolah negeri, tapi, agar celah atau agar peluang diterimanya lebih besar, dikasih amplop misalnya gitu, isi Rp1.500.000 dan sebagainya. Nah itu kan sudah tahu itu dilarang gitu ya, ketika udah memutuskan untuk memberikan, dengan harapan itu dapat mempengaruhi atau bahkan sudah ada kesepakatan, transaksional uang diterima dan anaknya diterima masuk di sekolah tersebut, ya itu sudah suap tuh bukan hanya gratifikasi. Jadi baik itu pelaku ataupun pemberinya ya ada sama-sama ada sanksinya yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah kalau, apa tadi pertanyaan yang kedua? Apa yang bisa sebagai ekspresi tanda terima kasih lah selain apa yang berpotensi tidak melanggar aturan atau tidak mengganggu secara etis, guru, tindakan profesional guru. Kalau memberikan barang kan pidana atau nggak pidana kan sebenarnya udah mengganggu secara etis, keprofesionalan guru kan maksudnya. Iya, sebetulnya nggak hanya barang ya Mas Ade ya, gratifikasi itu kan, eee, pemberian dalam artian luas ya, barang, uang juga, fasilitas, atau bahkan misalnya diskon dan sebagainya begitu. Kecuali untuk di momen-momen tertentu ya, kayak misalnya ada hajatan, nah itu ada kan batasan-batasan dan sebagainya kayak begitu. Tapi kalau ya memang, cakupan gratifikasi ini memang memang, luas sekali begitu dan bagaimana mengapresiasi guru yang sudah mengajar anak dengan baik begitu ya, ya satu kalau menurut saya, ya kita respect pada posisi guru gitu dan tidak memberikan suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun itu menurut saya juga salah satu bentuk respect kepada guru. Dalam artian,
jasa guru untuk mendidik dan mengajar, anaknya ya tidak dikecilkan dengan misalnya pemberian-pemberian, uang yang menguntungkan guru, tapi di sisi lain juga merugikan atau melukai integritasnya guru gitu. Ya, Jadi, eee, iya seharusnya guru ya di banyak kasus banyak guru juga yang kemudian tersinggung ya ketika, iya iya, dia dia hanya menjalankan tugasnya dengan iya, baik, mengajar, anak didiknya dengan baik, pada semuanya begitu ya. Kemudian, mhm, dipaksa untuk menerima sesuatu, ya itu kan sesuatu yang juga, melukai integritas guru karena ada juga kan kode etik dan sebagainya begitu. Upaya untuk pengendalian konflik kepentingan juga ada. Dan upaya dukungan-dukungan lain menurut saya adalah, mhm, kita juga perlu, melihat dari skup yang lebih besar begitu ya. Dalam artian, mhm, kita mhm, mendorong ya pemerintah agar membuat, satu kebijakan yang memang menjamin kesejahteraan guru itu sendiri. Sehingga, ya, apa, yang dapat keuntungan itu tidak hanya guru yang mau terima gratifikasi begitu ya, tetapi ya mhm, guru, atas pekerjaannya, atas jasa-jasanya dia, lebih diapresiasi begitu ya oleh, negara dengan kebijakan yang berpihak pada guru dan sebagainya begitu. Seperti sekarang nih, ini kan lagi ramai efisiensi gitu ya, jadi kita kan juga, perlu melihat jangan sampai efisiensi anggaran itu juga merugikan, guru, dosen dan guru. sebagainya gitu. Saya itu salah satu aspek atau hal yang bisa kita lakukan untuk sebagai wujud respek dan terima kasih ya kepada, guru yang memang jasanya besar sekali kepada murid gitu. Pemerintah biasanya janji-janji Mas tadi juga ada ini nggak, ada usulan, ada pandangan? nanti saya nanya-nanya dulu baru usulan. Kalau dampak secara umum ya, Mbak Almas, terkait dengan korupsi pendidikan termasuk di dalamnya adalah hadiah untuk guru-guru, dampak secara makro apa? Ya, korupsi pendidikan itu kan banyak sekali ya Mas Ade ya, nggak ada putusnya, bahkan masuk top 5 terus, sebagai sektor yang paling banyak ditindak, oleh aparat penegak hukum gitu ya, yang mungkin karena Mhm, anggarannya juga, besar di situ. Tapi mhm, salah satu dampak bahaya dari, praktek ini, apalagi ketika anak murid itu sudah tahu bahwa praktek itu, ada ketentuannya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ini kan sebagai satu mhm, contoh yang buruk ya. Sudah mhm, dilarang kok masih terjadi gitu. Nah ini kan, mhm, semakin menormalisasi praktek-praktek, yang mengarah pada perilaku koruptif gitu ya, mhm, tetapi dinormalisasi dan dianggap biasa gitu. Bahkan kalau kita buka media sosial sekarang itu ada mhm, yang, apa tuh namanya ya, unboxing unboxing unboxing. hadiah-hadiah dari murid gitu, itu kan ada kan eee murid memberikan hadiah lalu gurunya membuka, menerima begitu bahkan, Iya, saling mengomentari gitu antar guru, "Kamu dapat mhm, hadiah apa? Aku dapat hadiah apa?" Dan sebagainya. Nah ini, mhm, eee, KPK juga kan semakin gencar ya untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan bahwa, guru harus waspada terhadap pemberian gratifikasi, dilarang mhm, memberikan gratifikasi dan sebagainya sehingga semakin mhm, banyak anak murid yang melek terhadap, hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai mhm, anak murid kemudian melihat, gurunya, orang tuanya gitu ya, atau mhm, senior-seniornya itu melakukan hal yang sudah jelas itu dilarang di dalam, mhm, undang-undang gitu. mhm, Jadi semakin menormalisasi praktek korupsi yang, terjadi di sekolah dan yang kedua ya itu tadi ya, akan potensial sekali untuk menciptakan, pelayanan yang tidak fair, tidak adil di, mhm, sekolah. Nah ini mungkin kalau ada guru mendengar bisa jadi, ini juga ya, debatable ya, bahwa banyak juga yang menilai bahwa, pemberian itu tidak mempengaruhi sikapnya, profesionalismenya sebagai seorang guru dalam mengajar. Mungkin mhm, tapi tidak menutup kemungkinan ada, pihak-pihak yang, terpengaruh sikap dan profesionalitasnya ketika mhm, melakukan, praktek mengajar di sekolah begitu. Jadi mhm, itu tadi sih ya, akan menciptakan, suasana kerja yang menjadi tidak
profesional ya, karena bisa jadi ada perlakuan yang berbeda kepada, anak muridnya dan sebagainya. Jadi regenerasi dan ketidakprofesionalan ya, antara lain. Mbak Almas, apakah perlu ada edaran dari Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah atau paling tidak dinas pendidikan terkait dengan larangan untuk memberikan hadiah kepada guru pada saat kenaikan kelas atau momen-momen istimewa lah ya? Apakah diperlukan, semacam itu supaya ini tidak jadi tradisi? Iya, memang yang menurut saya kurang dilakukan sekarang ini adalah kampanyenya berhenti atau sosialisasinya berhenti dilarang menerima gratifikasi. Tetapi, seolah-olah melupakan atau mengecilkan ada faktor yang memang perlu diubah atau diintervensi di situ. Bagaimana agar kemudian, kebiasaan yang sudah terlanjur mengakar dan, meluas gitu ya di masyarakat kita untuk memberikan, apa ya, me memben mem men membuat ucapan terima kasih itu seolah-olah harus ada wujudnya gitu. Wujud itu barang, uang, dan sebagainya gitu. Jadi seharusnya sosialisasi yang dilakukan entah itu oleh KPK atau misalnya, Kemendikdasmen, Kemendikti gitu ya dan sebagainya, itu ya tidak hanya, eee, menyebut bahwa hal ini dilarang, tetapi bagaimana kemudian untuk, mengubah kenapa bisa deh mengubah satu praktek yang memang harus diperbaiki akarnya gitu. Dan itu tadi, yang kedua adalah bagaimana agar guru itu tahu dan dengan mudah bisa tahu ketika dia berhadapan pada situasi tersebut, yang paling mungkin dan mudah untuk mereka lakukan itu apa? Misalnya apakah harus di setiap sekolah itu ada pengendali gratifikasinya, sehingga lapornya nggak perlu ya kan, nggak perlu lapornya itu jauh-jauh ke KPK, tetapi ya mereka cukup cukup, melaporkan atau menginformasikan kepada pihak sekolah kah misalnya, atau apa, ini kan belum semua sekolah ya, tahu dan punya unit itu gitu, baru di beberapa, sekolah saja yang sudah mempraktekkan itu. Ada barusan saya juga baca berita ternyata dulu tuh pernah ada, seorang guru di Demak gitu ya, setelah dia tahu bahwa menerima pemberian dari wali murid itu bisa masuk gratifikasi, dia jauh-jauh datang ke KPK. Satu sisi itu patut diapresiasi, tapi di sisi lain itu kan praktek yang nggak efektif ya, karena ya bisa dibayangkan kalau banyak guru, menerima gratifikasi dan mereka harus, datang ke KPK atau kirim email ke KPK. KPK sendiri kan punya SDM yang terbatas ya untuk respon itu. Jadi seharusnya ada edaran atau ada apa ya, ada arahan gitu ya dari, entah KPK, kementerian begitu, pemerintah, bagaimana praktek pengendalian gratifikasi yang, yang itu, aplikatif begitu, tidak merepotkan guru juga untuk kemudian melaporkan. Hmm. Baik, Mbak Almas, terima kasih banyak atas, pencerahannya nih bagi teman-teman guru. Dan teman-teman guru ini mesti ingat, gratifikasi atau pemberian hadiah dalam kenaikan kelas bisa membawa guru-guru dan orang tua murid masuk ranah hukum ya. Dan tapi jangan cuma gurunya atau orang tua murid yang disorot, penting juga pemerintah. Pemerintah harus buat edaran agar orang tua murid atau sekolah tidak lagi menerima hadiah atau gratifikasi dalam kenaikan kelas atau momen-momen tertentu. Dan yang terpenting juga, pemerintah juga berkewajiban memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan guru ya, Mbak Almas, supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Seperti kita tahu, praktik korupsi di sekolah, di pendidikan, antara lain karena gaji guru atau kesejahteraan guru yang rendah. Begitu, Mbak Almas. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Mbak Almas, mudah-mudahan lancar dengan segala aktivitasnya, dan sobat pendidikan, jangan lupa untuk, sebarkan video ini, atau komen, nanti Mbak Almas juga bisa ikut turut berkomentar, walaupun Mbak Almas bukan guru gitu ya, tapi banyak berkecimpung di dunia pendidikan, juga di organisasi-organisasi, pendidikan. Sekali lagi terima kasih, nanti jumpa lagi kita di episode yang lain.